Selamat pagi sahabat-sahabat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan semalam. Sebelum kita mengandungkan firman Tuhan pada bacaan Rema ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga buat penyertaan Tuhan semalam. Hamba boleh istirahat dengan baik pagi ini, boleh bangun dengan tubuh yang sehat atas perlindungan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan, urapi Roh Kudus firman ini, firman memberitahukan kami Tuhan, menguatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan, supaya kami hidup hari ini berjalan menurut firman saja. Saya percaya Tuhan kehendak menjadi. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan ini, sama Tuhan Yesus semua sekali doa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua saudara-saudara sahabat-sahabat Kristus yang dikasih Tuhan, selamat menerima pertolongan Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah tempat kita bersandar ya. Saat ini dalam keadaan kesulitan, dunia makin susah, makin sulit, tapi kita punya satu-satunya tempat bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita baca di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat ke 19 dan 20. Firman Tuhan berkata bagaimana? Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Daud pada waktu dikejar-kejar musuh, saudara sekalian, dihadang, mau ditombak, dikalahkan musuh, tapi datang bersumber Tuhan dan Tuhan bersandar hidupnya. Dan Daud selalu ditolong Tuhan, karena dia bersandar kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan menjadi sandaran bagiku, saudara. Siapa sandaran kita pada hari ini? Hanya Tuhan sandaran hidup kita, saudara sekalian. Ketika kita dalam keadaan lembah kekelaman, ya, kadang-kadang kita dalam keadaan tertekan, kesusahan, mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin kedamaian di keluarga, ada saja itu penggangguan-gangguan. Tapi saudara, datanglah pada Yesus. Dia tempat sandaran kita, tempat kita bersandar bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Jangan khawatir saudara, jangan khawatir. Kita punya tempat perlindungan yang teguh hanya di dalam Yesus saja. Mazmur 62 mengatakan ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Tuhan kita tenang. Saudara, padanya keharapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, biarpun bumi bergoncang, gangguan dan itu sudah tidak akan goyang karena kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita, kita tidak akan goyah. Hanya hati kita dibutuhkan satu iman percaya kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh sepenuh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan tempat sandaran hidup kita, saudara dan saya, maka Tuhan buat kita tidak akan goyang, tetap teguh, bersuka cita, karena Tuhan menyertai Bapak Ibu, kekasih Tuhan kita semuanya. Teman-teman menjanjikan bagaimana? Amsal 3 ayat 5 dijanjikan firman Tuhan bagaimana? Amsal 3 ayat 5 bunyinya firman Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Raja Salomo mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan separuh hati, bukan 3/4 hati. Tuhan mendai kita percaya Tuhan segenap hati kita, dan
Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang masih kuat, masih mampu bersandar kepada pengertian sendiri, kepada kekayaan sendiri. Tapi sudah sia-sia, itu semua tidak bisa menolong saudara sekalian. Hanya kepada Tuhan. Ya. Baru bulan-bulan lalu banyak wabah COVID. Berapa banyak orang yang meninggal karena COVID. Orang kaya, semua punya, uang punya, tapi rumah sakit penuh, tidak bisa menampung. Akhirnya sewa pesawat ke Jakarta, ke Singapura, sampai sana juga tidak berhasil, saudara. Jadi, saudara, kita tidak bisa berharap kepada kemampuan sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri, kemampuan sendiri, hanya pada Tuhan Yesus saja. Ya, orang kaya banyak duit, sakit COVID di Surabaya penuh tempat, sewa pesawat ke Singapura juga akhirnya mati di Singapura, saudara sekalian. Ya, nyawa kita Tuhan yang punya, saudara. Jadi saudara, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus bersandar pada Tuhan. Dan masa-masa pergumulan dan masa-masa kesesakan, hanya Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan, tidak ada lain, saudara. Dunia dikatakan Alkitab tambah hari tambah susah. Mendekati kedatangan Tuhan tambah susah. Kasih manusia berhilang, mati hamba, tapi kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Kasih Tuhan tetap dulu, sekarang sampai selamanya kepada sahabat-sahabat Kristus yang dicintai Tuhan. Ya, saudara, Allah dapat menolong kita kapan saja, hanya datang kepada Tuhan. Satu cerita di Injil Matius 9, ada seorang perempuan yang sakit berdarah 12 tahun. Dia sudah banyak ketabib mana-mana tidak sembuh. Dia dengar Yesus datang, perempuan dikatakan sendiri. Dia merangkak datang kepada Yesus. Mungkin sudah tidak kuat, lemah, nggak ada yang menolong dia, tidak ada. Dia merangkak, dia berkata, bagaimana? Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya kekuatan iman yang luar biasa, saudara sekalian. Kita tidak baca di dalam Matius 9, ya. Perempuan yang sakit berdarah ini punya iman, percaya. Sendiri tidak ada yang menolong dia, tapi dia berusaha datang kepada Yesus. Ya, Matius 9 ayat 20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun berdarah maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena dalam hatinya dia berbicara percaya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Hatinya sudah bersandar Tuhan. Belum ketemu Tuhan, dia sudah berusaha datang. Ya, tapi berpaling dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu, saudara. Perempuan ini tidak punya siapa-siapa, nggak ada yang nuntun, sendiri dia. Orang banyak, dia tetap berusaha mendekat Yesus. Dia hanya menjamah jubah Yesus dengan iman percaya, saudara. Kalau aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, hati kita bersandar Tuhan, iman kita harus penuh pada Tuhan. Apa yang sudah hadapi sekarang ini, datang pada Tuhan. Tuhan, asal aku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Asal aku jamah jubahmu, aku akan ditolong Tuhan. Masalah aku ini, masalah ekonomi, kesehatan, masalah pelayanan, Tuhan tolong Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya Yesus. Dan perempuan ini sembuh, saudara sekalian. Maka sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, saudara, ya, dalam kesesakan dalam keluarga, kesesakan dalam ekonomi, dalam macam-macam, sudah serah kepada Tuhan. Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Saya percaya Tuhan, kalau menolong perempuan yang sakit badan, Tuhan juga menolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah
dahulu, sekarang sampai selamanya. Kasihnya tetap sama. Karena itu saudara, biar iman kita tetap sama, teguh kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Hanya Yesus saja tempat kita bersandar yang bisa menolong saudara dan saya apapun problem yang kita hadapi. Yesus lebih besar dari problem kita. Yesus lebih besar dari sakit kita. Yesus bisa menanggung segala-galanya. Saudara, biar kita tetap saat ini tetap beriman datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami, satu-satunya kami bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami bersandar kepada Tuhan, kami pegang jubah Yesus, kami akan dikuatkan, kami akan dilepaskan dari segala permasalahan, kami akan disembuhkan dan dikuatkan Tuhan. Kami menguatkan diri kami kepadamu, berkati anak-anak-Mu yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus bekerja, bangkitkan imannya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun dihadapi, Tuhan beri kemenangan kepada anak-anak-Mu. Nama Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.